Dibilang pulih nggak pulih lah sebenarnya bang. Kalau soal mental pasti kena bang. Kalau trauma bang. Iya. Takut kejadian 2 kali. Sok nggak saya ajak ke Gunung Padang aja bang. Kalau dari bunda sih kak, cuma kayak ya dikuatinnya terus kak, kayak janganlah merenung terus, tahu bunda. Kita kedatangan tamu spesial nih bang. Ya. Iya, beliau adalah survival dan juga korban selamat dari kejadian erupsi Marapi 2 tahun silam. Iya. Oke. Kita Halo. notice ya Tasya bahwa kita angkat ini kita mau mengenang lagi peristiwa memilukan yang pernah terjadi pada tanggal 3 Desember kalau nggak salah dulu. Iya. 3 Desember 2023. 23. Oke. Gitu. So kita present dulu ya bang. Bintang tamu kita kali ini adalah Bang Bima. Halo Bang Bima. Halo kak. Oke, apa kabarnya nih Bang Bima? Alhamdulillah sehat kak. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bang Bima ini juga bisa dibilang pendaki terakhir Gunung Merapi gitu. Iya. Bima adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Benar. Yang pada saat kejadian itu dia adalah timnya itu yang terdampak. Bang. Iya. Kalau boleh tahu Bima waktu itu berapa orang Bim yang mendaki waktu itu? Kalau untuk keanggotaan tim 18 orang bang. 18 orang dari Politeknik semua ya Bang? Dari Politeknik dan juga ada dari kampus yang lain sama orang tua. Oke. Oh, berarti 18 itu tidak hanya Politeknik ya? Tidak bang. Gabungan dari kampus lain, Iya bang. semacam organisasi gitu. Enggak bang, kenalan dari teman bang. Oh, oke. Ya setahu Natasha juga kita by the way kita satu kampus nih Bang, satu alma mater, dan setahu Natasha bahwa perjalanan ke Marapi itu terjadi karena selesai laprak bukan ya Bang? Iya selesai. Iya, jadi kayak mau healing gitu ya Iya, konsepnya. Lapar apa ya? Ke lapangan Praktikum. gitu ya. Oke. Jadi kan mumet ya Bang kalau apalagi anak sipil Bang ya kan. Bima sipil ya? Iya sih bang. Teknik sipil Politeknik Negeri Padang. Kalau praktikum itu habis kayak 2 minggu ada ya, sebulan ada. Kalau kemarin 2 bulan nggak? 2 bulan Bang. Jadi mungkin maksud hatinya pengen ini ya, Iya, healing ya. pengen healing nggak? Gitu. Healing Jadi 18 orang itu ketemunya di Padang atau udah ketemunya pas di bawah gunung? Di Padang bang. Kami sama-sama dari Padang bang. Udah janjian di Padang. Udah janjian bang, udah bikin grup, udah sempat ngumpul juga sebelum pergi. Berangkatnya hari Sabtu nggak salah ya? Jumat malam bang. Oh, Jumat malam. Sampai di Marapi Sampai di kaki Merapi subuh bang. Subuh. Subuh di baru. Cadas atau di sudah di atas sekali? Subuh baru di apa bang? Puasa registrasi bang. Oke, registrasi. Sampai Cadas? Sampai Cadas kalau untuk Merapi kan hari Sabtu lagi bang, gantian hari sampai jam 6 sore baru sampai Cadas bang. Sekitar 5 sampai 6 sore lah. Lama juga ya? Lama bang. Pasti banyak apa tuh? Pasti banyak Berhenti. Bang. berhenti. Iya, bang. Ya. Oke. Sampai di Cadas jam Jam 5 sampai jam 6 sore lah bang. 6 sore. Itu bangun tenda dulu. Bangun tenda dulu bang. Sampai ke puncaknya? Kalau ke puncak besok bang. Cadas dingin loh. Kami camp di itu bang, di Tugu Abel bang. Oh, di Tugu Tugu Abel. Abel. Tugu Abel udah di atas kan? Udah bang, udah dekat sama puncak bang. Cepat Oke, juga. udah di puncak sebenarnya Tugu Abel tuh kan? Udah lah bang, udah. Iya, ada di puncak. Abang pernah juga Tasya Iya. pernah ke Marapi. Pendaki senior juga. Bukan senior, udah 3 kali naik ke Iya. atas. Oke, berarti besoknya baru sampai puncaknya itu Bang. Jam berapa? Ke puncak sekitar jam 11 jam 12-an agak. Hari Minggu ya? Hari Minggu bang. Hari Minggu. Siang. Oke. Tapi waktu itu Bim, apakah pendakian ke Marapi itu resmi ya? Boleh ya? waktu Resmi bang. Boleh Soalnya udah regis sama Rampos, kami udah regis online juga bang. Sudah sempat ketemu petugas BKSDA bang. Statusnya waktu itu Marapi kalau nggak salah siaga ya? Ya siaga kalau nggak salah bang. Tapi masih diperbolehkan. Masih Bang. diperbolehkan. Oke, oke. Di apa yang Bima lakukan dengan teman-teman? Yang Sudah sampai di Marapi itu? kalau sampai di itu bang, kalau kami camp di Tugu Abel itu kan sekitar jam 5 jam 6 bang. Terus kami lanjut untuk istirahat dulu lah bang. Sudah berdiri tenda, kami istirahat, kami tidur. Bangun jam itu bang, jam sekitar pagian, teman-teman pada masak, pada makan makanan cemilan lah bang. Terus sekitar jam 11 12 tentu kami pun
pergi ke itu bang, ke puncak. Marapati. Ya puncak Merpati bang, ganti-gantian kan. Baru di sana kami kemas lah bang, untuk balik sekitar jam 2 lewatan lah bang. 2 lewat. Oke. Berarti balik dari puncak, enggak kayak apa dulu kan? Enggak kayak Delwes dulu. Enggak bang, langsung ke tempat tempat tenda dulu bang, langsung kemas bang, untuk balik. Mas. Terus apa yang terjadi lagi, Bim? Habis kemas tuh ya kami sempat foto bersama lah bang. Oke. Foto bersama dengan yang dibantu dengan rombongan almarhum Adan bang, rombongan almarhum Adan. Iya. Kami sempat foto, kami sama turun lah bang. Pas turun tuh sekitaran jam 3 kurangan lah bang. Oke. Kami jalan di bawah Tugu Abel kan. Di sana lah bang terdengar dentuman bang. Iya. Dentuman dari gunung. Posisi Bima itu di mana? Pas di bawah Tugu Abel bang, di lereng. Udah mau turun ya? Udah mau turun bang. Oke, terus? Pas Teman-teman masih di atas nih semuanya? kami jalan berderatan bang. Oke. Tapi Bima deratan paling pertama lah bang, deratan termasuk Depan. paling pertama. Oke, yang terus? di depan. Kami jalan turun terus terdengar dentuman bang. Di sana lah kami panik lah bang. Terus teman teriak untuk lari bang. Terus kami lari. Terus terdengar dari kawah Tugu Muruh bang. Ternyata udah hujan batu bang. Di sana lah kami cari pelindungan bang. Oke. Sempat Bima berlindung di balik batu bang sama Fadli. Itulah bang, kayak batu jatuh bang, batu panas jatuh. Orang berteriak waktu itu semuanya? Itu kayak nggak ada suara bang, soalnya bunyi batu tuh udah terlalu keras bang. Oh. Malah gitu. kayak berdengung gitu Berdengung-dengung, telinganya. Bang. Iya, terus? Oke. Sampai kan sembunyi di balik batu itu bang. Kami saling menguatkan bang, Bima sama Fadli bang. Bima pegangan tangan nih? Di balik batu bang kayak gini bang, Sembunyi gitu gitu bang. Di itu loh dekat di bawah Abel tuh ada batunya nggak bisa berlindung rasanya, Bim. Batunya Gimana, ada setinggi meja nih kalau nggak salah. Ada ya waktu besar ada di situ? bang. Di sana lah berlindung bang berdua bang. Terus tung alhamdulillahnya masih memegang plastik sampah di kepala bang. Kalau nggak udah habis kepala kemarin bang. Maksudnya? Kan pas berlindung bang plastik sampah di gini nih. Oh, bagian ini. Iya untuk menghalang kepala bang. Oke. Terus pas udah jam batu itu kan bang, pas masuk di tangan batunya tuh baru terlepas plastik sampah, baru masuk ke kepala bang batunya. Habis itu kejadian tuh berdiri lagi bang, pas berdiri Itu berapa lama, Bim? kalau Semburan itu, Bim? kalau jam batu tuh sekitaran 5-10 menit lah bang, lumayan lama bang. Batu yang keluar itu batu-batu besar, batu-batu kecil, atau Ada campuran? Campuran bang, ada yang kecil dan besar tapi pecahan batu bang. Kayak Pecahan ya? Pecahan bang, batunya tuh permukaannya nggak datar bang. Iya, iya, iya. Oke, iya, kayak iya. tajam-tajam gitu. Tajam ya, gitu Bang. bang. Permukaan batu pun warnanya udah abu-abu bang. Iya, iya, iya. Setelah berlindung di batu itu sampai Bima tunggu dulu sampai semburannya selesai. Sampai batu tuh selesai, terus berdiri bang. Pas berdiri langsung masuk hujan abu bang. Oke. Pas masuk abu langsung kayak tungkrap dulu langsung bang, langsung tersujud bang. Tutup hidung sama mulut bang. Oh iya, iya, oke, oke. Di sana lah kayak pernafasan tuh terhenti rasanya. Iya, 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 iya. Terus sekitaran 5 menit bang. Terus ada teman Irfanda kan nyaut bang, Bim ternyata masih hidup lah bang. Alhamdulillah. Irfanda tuh hidup. Hidup bang. Iya, alhamdulillah hidup. Itu dia nyaut, oh ternyata masih hidup bang. Di sana udah pasrah kayaknya bang. Soalnya kayak abu yang masuk tuh. Apa yang ada di pikiran Bim waktu itu, Bim? Kalau yang ada pikiran ya udah nggak ada lagi lah bang. Karena batunya, abunya. Iya. Kalau abu tuh lumayan perih bang, soalnya panas, sudah panas, pernafasan terganggu bang. Iya, terhirup Iya, ya. apalagi nggak pakai apa kan? Nggak Nggak pakai Iya, masker nggak atau pakai persiapan masker. apapun Iya, ya. Paling cuman jaket Dilindungi aja juga. yang tutup bang sama kayak gini Iya, bang. iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Bima waktu itu tengkurap masih di situ tuh. Masih di kurang bang. batu itu. Enggak, udah mau jalan ke bawah rencana bang. Abis jam batu itu kan dilihat udah nggak ada bang. Terus berdiri kan, pas sudah berdiri itu langsung masuk abu bang. Terus langsung aja tengkurap, ternyata udah terlempar ke bawah bang. Gimana caranya Bima selamat, Bim? Kalau cara selamatnya gitulah bang. Ya karena perlindungan di balik batu tuh bang, terus ada sampah di kepala lah bang, yang menyelamatkan kepala bang. Terus mungkin karena doa ibu juga bang, doa bunda. Terus teman-teman di samping kan menguatkan bang, saling menguatkan kita bang, untuk bertahan bang. Kayak si Fadli kan, tahan bang Bim, tahan bang. Saya menguatkan lah kita. Kayak teman Irfanda pun nyaut lah bang.
Kalau Bima kan turun bersama Irfanda bang, jadi dia yang bantu kemarin bang. Apa Bima sampai? Kalau Bima kan sempat jalan dulu ke bawah bang, dari jam sudah kejadian tuh Bima sempat jalan dulu ke bawah ke simpang 3 Batu Plano sama Irangan. Soalnya di sana lah kan ada yang adit dari Pekanbaru bang, di teleponnya kan orang bawah, katanya disuruh berlindung di sana dulu bang. Oh, oke. Nah, jadi kami jalan dulu ke sana bang. Iya, oke. Bima ini notice juga dia kalau nggak salah 18 orang ya Bim ya. Iya bang. 5 yang cuma yang selamat. Iya. Siapa yang selamat Bim? Bima, Fadli, Irfanda, Rofit, Firman bang. Firman. Kalau yang teman-teman lain tuh posisinya di mana waktu kejadian Bim? Mungkin sederetan bang, tapi Dekat Abel itu. iya bang, dekat Abel, mungkin nggak ada tempat berlindung bang. Mungkin Yang itu dapat kabar dari Firman bang, dia sempat berlindung di balik batu bang, tapi karena teman-teman tuh gak kuat nahan bang, ada yang terempas bang. Berarti terdorong ke bawah. Iya bang, Oke. Berarti yang 5 orang selamat ini ada di bawah Tugu Abel ya? di bawah Tugu Abel bang. Semuanya. Nggak, kalau Bima termasuk udah deket di bawah, udah jalan ke bawah bang. Soalnya kami pas dengar dan teman tuh kami bercerai jalan bang. Iya. Ada kan rata-rata kalau panik kan bang, panik lah bang tuh. Tapi nggak tahu teman tuh kemana. Pas sudah kejadian tuh dari panggil-panggil nggak ada yang nyaut bang. Pas sudah kejadian jam batu, jam abu bang, dipanggil terus bang. Nggak ada yang nyaut kan, nggak ada yang balas. Kayak nggak, gimana pun Bima lihat orang ke atas emang nggak ada bang, kayak bersih bang, kayak nggak ada kejadian bang. Udah sempat berdiri 5 menit lihat ke atas nggak ada orang bang. Iya. Saya nggak tahu teman kemana bang. Kayak ditutup lah mata bang. Turut duka cita ya. Karena memang itu kejadian terbesar Marapi tuh. Rasanya korban yang paling banyak tuh sejak ada peristiwa erupsi itu. Iya. Saya mau nanya ini bang, terkait apa ya, bukan insting sih, lebih tepatnya tuh pemahaman terkait survival tersebut. Kalau dari Bang Bima sendiri memahami itu kayak setidaknya basic Prosedur penyelamatan. Iya, prosedur penyelamatan kalau terjadi ini dan itu saat mendaki gunung saat itu Ada. memahami. Tapi ya namanya panik ya Namanya saat panik itu. kak. Gimana pun kita kak, kalau udah kayak gitu tuh nggak ada ilmu lah itu lagi bang. Sudah takdir aja ya. Takdir bang. Iya. Kebetulan Bima ada di depan. Bima ada depan, pas Bima lari pun adalah batu samping Bima bang. Oh, ada tempat batu berlindung ya? Langsung tempat berlindung bang. Ya. Pas berhenti itu bang. Itu yang momen namanya. Tapi ini kan udah 2 tahun ya Bim. Udah 2 tahun dari peristiwa yang sama, tapi Marapi masih erupsi sampai sekarang. Iya, masih. Erupsi. Apa kira-kira yang Bim? Kenangan yang masih membekas Bim 2 tahun ini perjalanan erupsi ini. Kalau kenangan ya gitu kejadian tuh lah bang. Kejadian yang di Marapi itu kenangan bang. Gimana cara survival, gimana apa tuh bang, hujan batu, abu tuh bang. Itu masih kenang. Masih teringat ya? Masih teringat lah bang. Tapi kayak lebih sunyi lah kak. Lebih sunyi. Ya rasanya kak. Saya kan misalnya Bima di kampus kak, yang teman-teman yang almarhum yang ini kan ada cara-cara dia tersendiri kak. Di sana Masih lah. ada kenangan itu ya? Iya, cara-cara dia tersendiri itu yang nggak ada sama-sama orang lain bang. Terus teman-teman pas di sana tuh sempat lah kita ketawa bang, gitulah ketawa, habis tawa langsung kesedih lah dan datang. Oke. Merapi kan sampai sekarang tidak diperbolehkan lagi Bim. Iya bang. Sejak peristiwa itu pemerintah sudah menutup jalur itu, dan walaupun sebenarnya beberapa kali juga ditemukan ada pendaki yang melanggar itu ya, Ilegal. walaupun itu ilegal ya, ilegal, tapi pemerintah ada resmi tuh menutup jalur itu. Kalau menurut Bima sebagai orang yang pernah pergi ke Marapi, jalur itu perlu ditutup nggak perlu lagi nggak orang pergi ke Marapi? Kalau bagi Bima sih lebih baik ditutup bang. Masalahnya kan apalagi gunung tuh aktif kan. Lagipun gunung tuh kan sering erupsi bang. Jangan sampai ada korban-korban yang lain jadinya nanti bang. Itu aja bang, dapat ditutupkan. Ditutup untuk selamanya. Itu selamanya lah bang. Jangan sampai makan korban lagi nanti takutnya bang. Kalau Merapi pindah aja ke kalau mendaki pindah aja ke Singgalang ya. Iya, Singgalang aktif kan? Nggak aktif. Jangan ada lagi yang korban. Berarti Berikutnya. dengan 5 teman abang yang selamat itu masih saling kontak pastinya ya? Pasti ya. Saling menguatkan ya. Saling menguatkan, ya. Tapi juga merasakan apa ya?
sama feelingnya dengan Bang Bima, masih belum bisa berdamai sepenuhnya gitu ya? Masih sama kak, masih ada yang masih teringat. Kan kami sering duduk kak. Terkadang ya itulah kak, duduk kayak di tepi pantai kak, ingat momen aja kak. Masih banyak ya, termasuk teman-teman yang nggak pergi pun masih duka mendalam bagi dia kak. Iya, iya. Dan memang korban kemarin tuh paling banyak kan dari Politeknik. Dari poli. Dari Poli yang paling banyak. Apa motivasi Bim untuk untuk keluar dari apa ini? Iya. Kalau bagi Bima sih kak, coba terus berdamai kak, ikhlaskan aja. Terus cobalah jalani kesehari-harian tuh kak. Terus ikhlasin, intinya ikhlas kak. Ikhlas bang. Apapun harus kita ikhlaskan. Gimana pun itu udah takdir dia. Mungkin dia udah senang juga di sana bang, di surga itu kan. Makanya kita cuman yang masih hidup di dunia nih sering-seringlah berdoa untuk dia bang. Itu aja bang. Tapi Bima masih ada apa ya? Masih ada keinginan. Kebiasaan anak pecinta alam itu kan Kalau apa keinginan untuk di alam itu kan kuat gitu. itu mendaki bang. Iya. Kalau keinginan sih udah enggak bang. Memang misalnya gunung-gunung lain misalnya. Udah enggak. Sudah memang tidak lagi ya. Enggak lagi bang. Soalnya udah enggak mau lagi lah bang. Oke. Besok nggak saya ajak ke Gunung Padang aja bang. Itu aman lah ya. Lebih aman ya. Terus jogging enggak? Lebih jogging aja deh. Kalau kangen gunung. Oke. Ya tapi bener ya, pasti sulit untuk menerima, tapi ikhlas jawabannya ya bang. Cuman ikhlas. Ikhlas. Untuk kembali ke perkuliahan itu sempat istirahat dulu apa gimana bang? Sempat istirahat dulu di rumah kak selama seminggu kalau nggak salah. Oh seminggu. Oke. Seminggu lebih lah. Tidak sempat BSS ya. Enggak bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung istirahat seminggu langsung kuliah lagi. Langsung kuliah lagi bang. Oke. Apa saran Bima untuk orang-orang yang apa Bim? Para Suka pendaki ya. Saran-saran sih bang gini bang. Kalau sebelum mendaki itu cobalah lihat situasi atau coba tanya-tanyakan dulu gimana keadaan gunung itu bang. Coba cari tahu lah bang lebih dalam gimana gunung itu bang. Terus kayak P3K lengkapi atau kayak intinya harus tahu lah bang teknik di alam lah bang, teknik survival lu kan. Lebih banyak kayak cari-cari tahu di internet gimana caranya gitu bang. Terus janganlah pernah saling meninggalkan teman, sesama menguatkan lah kita bang. Soalnya kan kita dalam perjalanan itu kan pasti ada rasa ya teman yang capek, jangan pernah ditinggalkan, harus saling menguatkan bang. Kalau dari keluarga bang, setelah kan tadi bang udah speak sedikit nih bahwa agak ketat ya aturannya sekarang. Iya. Mungkin dari mama kali ya, dari mama gimana untuk membantu abang untuk pulih gitu. Ya kalau dari bunda sih kak cuma kayak ya dikuatkannya terus kak, kayak janganlah merenung terus tuh bunda kak. Terus diingatin sama bunda kak. Tuh kayak misalnya mau ini mau itu kak, kayak diturutin lah kak. Diturutin. Maksudnya ini poin plusnya gitu ya. Iya kak, diturutin lah kak. Kayak kalau kayak ngumpul-ngumpul sama teman kak diperbolehin lah kak. Gak ada kayak ngelarang. Karena kalau sendiri kan berisiko juga kan. Benar. Tapi mudah-mudahan dengan ditutupnya Merapi, insya Allah tidak ada Kejadian yang sama ya bang. Dan juga untuk orang-orang yang mendaki secara ilegal itu memang diingatkan terus ya. Karena itu berbahaya kan. Iya. Pada akhirnya jadi luka mendalam gitu. Iya. Bima kan udah merasakan sendiri kan. Iya. Perjalanannya kisahnya sangat abadi itu bang. Abadi. Apa rencana ke depan Bim? Rencana Tamat kuliah dulu ya. Tamat kuliah dulu lah bang. Tamat kuliah langsung kerja. Beristri, punya anak. Iya. Tentunya tenang Anaknya. aja bang. Kalau sekarang ada apa Bim? Ada peringatan itu Bim? Peringatan untuk kawan-kawan yang meninggal. Ada momen Per 3 Semacam Desember apa ya? mungkin bang. mengenang. Kemarin ini kan rencana di Merapi itu bikin tugu bang. Nah, tugu 24 kalau nggak salah bang. Kalau nggak mungkin naik lagi kan? nggak mungkin lain, palingan di BKSDA bang bangunnya bang kalau nggak salah. Oh gitu. Udah dibangun ya? Lagi nenggak batu kalau nggak salah bang, 3 batu. Ya kita pastinya mendoakan untuk Bang Bima personal juga para teman-teman nih, teman 5 teman dan semua survival dari Gunung Merapi tersebut dapat
Ini juga sebagai pengingat ya Tasya, bahwa pernah ada kejadian yang Benar. Hebat. Dapat kembali normal untuk rutinitasnya dan bisa berdamai lebih cepat lah gitu. Ya, dan kita doakan untuk seluruh korban yang gugur di Marapi, semoga diterima di sisi Allah dan Amin. keluarganya sih untuk lebih tabah selalu. terima kasih sudah So, berbagi terima dengan kasih kita. ya Bang Bima udah ke podcast kita ya dan berbagi, dan ini juga untuk Classy People semua, ini adalah sebagai pengenang gitu bahwa pengenang. cerita ini pernah ada, dan juga bentuk apresiasi terhadap survival yang selamat dan masih berusaha melanjutkan kehidupannya. Gitu. Ya, oke Bim, thank you. Oke Bang Bima, terima kasih ya Bang Makasih Bima. Bima. Oke. Bim, thank you Bim. Iya bang. Berlima.